Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi eh, kali ini penulis mau bahas soal suspensi soak. Ya kebetulan ini suspensi motor NX 2 penulis ini barusan soak. Lumayan loh soaknya sekarang ini 22.000 kilometer, 229 ya. Jadi ya anggap aja 23.000. Ganti suspensi belakang kira-kira umur 6.000. Jadi kira-kira berapa? 16.000 ya. 17.000. 17.000 kilometer umurnya. Lumayan ya. Tapi ini kayaknya rusaknya karena dipakai anak ya, nerjang polisi tidur ya. Soalnya kok kelihatan ada karetnya mentok juga. Jadi ya boleh. Pokoknya rusaknya termasuk awet lah. Ini yang masih nanti penulis tunjukkan lah ya. Rasanya gimana pakai suspensi yang soak gini. Ini soaknya cukup banyak ya. Jadi hambatan suspensinya jadi minim sekarang. Penulis rencana bongkar tapi imbuh ya apa bongkar ya, nggak punya alat ya. Jadi nggak punya alat untuk narik buka sampai buka yang tabung tambahannya itu pakai kunci L kecil, nggak punya. Terus apa lagi, yang untuk membuka pernya entah ya, kayaknya masih bisa tanpa itu ya, alat. Menulis jalan agak kencang gitu untuk ngetes ya, karena biasanya suspensi rusak itu enggak enaknya ya waktu jalan kencang itu belakangnya gerakannya liar. Dari tadi ini kayaknya gerakannya sudah liar ya. Tapi ya mungkin masih ada hambatannya dikit sehingga nggak terlalu liar ya. Jadi kalau yang depan ini habis lewat goncangan ya wis dek dek gitu wis, nggak ada getaran selanjutnya. Kalau yang belakang terusan, jadi ada hambatan-hambatan kalau lewat jalan yang nggak rata. Iya sih, masih nggak terlalu terasa. Masih ada sedikit hambatan sehingga gerakannya nggak terlalu liar. Tapi ya harusnya ini olinya diisi lagi ya. Ya wes lah, ke topik selanjutnya. Oh, saya penulis menunjukkan dulu ya. Enaknya menunjukkan di mana nih? Lagi-lagi ini anak nggak pernah
atas frame ya. Saya tunjukkan dulu ya. Ini suspensinya, ada minyak-minyaknya itu bocor dari suspensi itu. Entah ya, yang ini baut sini ini bisa dibuka enggak untuk mengakses olinya. Nanti penulis coba carilah yang bongkar-bongkar suspensi DBS. Ini tabungnya fungsi, jadi ada oli di dalamnya. Nanti kalau ini bisa dibuka, ya bisa ganti oli di situ lah. Mau kasih mesran barangkali moncerotnya berkurang. Ya wes, itu soal suspensi. Yang berikutnya adalah soal counter steering. Jadi barusan ada lagi yang ngeyel ya. Counter steering itu teknik yang universal, bisa dipergunakan di banyak kendaraan. Kita jangan terlalu nuruti orang barat lah ya. Counter steering yang penulis maksud adalah teknik mengemudi ya, yang berguna untuk membuat kendaraan bisa berubah arah mendadak. Jadi setang ya disentakkan ke kanan, itu motor bisa berubah belok ke kiri sendiri. Kecepatannya harus agak tinggi ya, misalnya segini gitu ya. Kalau setang sentakkan ke kiri harusnya ke kanan, tapi ini enggak mau. Misalnya ke kanan gini ya, nggak bisa. Jadi kalau penulis bawa NMAX, bisa penulis menunjukkan kecepatan 80 gini ya, NMAX ya, setang-sentakan ke kiri, itu pasti motor akan ke kanan, langsung banting kanan gitu. Ini jalan 80, setang diserahkan ke kanan, ya tetap lurus, gak iso. Namanya teknik counter steering itu gak bisa diterapkan di semua motor, tergantung motornya. Orang barat yang mana pernah naik Suzuki Next 2, mereka naiknya motor adventure, motor touring, motor apa jenenge, motor Ducati. Mereka nggak pernah naik motor kayak gini, jadi mereka nggak ngerti ada kasus motor yang setangnya disentakkan ke kanan itu tetap lurus. Gak ngerti mereka. Jadi kalau motor Suzuki ini mau belok kanan ya tinggal badan miringkan ke kanan, belok kanan, terus beres. Jadi ini lebih ke koordinasi dengan badan, menyeimbangkan dengan badan. Menggok ya menggok, oh wis. Nggak bisa disamakan dengan motor lain. Itu Honda Supra X, Honda Mio, Yamaha Mio sebelah, Honda Beat. Maaf nggak bisa ngelihatkan poros rodanya ya. Itu Mio, ya sama depannya itu Mio juga, belakang ini ada PCX. Itu as rodanya, poros rodanya ada di depannya garpunya. Jadi bagian bautnya lah yang dari luar kelihatan itu ada di depannya, suspensinya di depannya, forknya, garpu depannya. Itu Beat di depan, Vario di depan, Beat lama, Beat FI itu ya di depan, Revo ya di depan. Kalau Honda dengan dengan poros rodanya ada di depannya garpu, itu sensitif dengan counter steering. Naik motor Honda enaknya itu pakai counter steering. Jadi terutama kalau kecepatan tinggi, itu pingin belok kanan mendadak,
Setang disentakkan ke kiri mendadak. Begitu setang disentakkan kiri mendadak, motor langsung oleng kanan. Motor oleng kanan, kita tinggal ngikuti. Itu teknik counter steeringnya. Ini next 2 gak iso. Ya penulis sudah praktekkan barusan, gak iso. Gak bisa, karena memang ya sudah geometrinya, sudah desain setangnya kayak gitu. Wes alirane Suzuki kayak ngono wes. Kalau motor lagi kan apa as rodanya pas tengah. Kenapa kok masih butuh mengapa kok masih harus pakai counter steering? Karena ada steering offset ya. Steering offsetnya dari setang apa triple clamp-nya itu. Triple clamp-nya kan ada selanya itu. Kan kalau motor lagi triple clamp-nya bisa selang segini, kalau motor touring makin panjang, kalau motor sport makin pendek gitu ya. Triple clamp-nya ya. Nah, itu mempengaruhi handling juga, mempengaruhi ramah terhadap counter steering-nya itu. Jadi ya apa ya? Kita nggak bisa lah nuruti mentah-mentah omongan wong barat. Nggak iso. Karena ya mereka pergaulannya motor sport, motor touring, motor piring, motor naked, motor gede apa sing apa Harley-Harleyan gitu. Adventure wes iku tok. Matic, bebek, waduh. Jok tako. Yang punya motor Jutsu tuh. Apa pernah naik motor Matic yang kayak gini nih? Ya ora tahu lah. Wong di sana nggak jual. Mereka juga ya merasa minder naik motor kayak gini nih. Soalnya sisi ini kecil, kayak jalan bebas hambatan, anu ya gak ketok motor ya. Wong sana jalannya 150 teriro gitu kan ya. Apalagi kalau yang lain-lain sih sama ya. Yang beda cuma pengereman tok. Gaya berkendara tok ya. Mau miring enak memang kalau motor ini. Apa maksudnya kayak beloknya pakai miring terus belokkan itu emang cocoknya itu. Jadi motor ya ada 2 ya cara berkendara, body steering dan counter steering. Kalau counter steering itu pakai nyentak no setang. Kalau body steering ya badan dimiringkan, setang belok sendiri bisa. Apalagi yang kayak wah dulu pernah punya Suzuki Crystal gitu ya, lepas tangan berkendara pakai badan tok enak iso. Kalau motor Honda mustahil. Soalnya emang duduk adune ya, bukan peruntukannya. Wah, dari tadi lampu belok nyala. Repotnya kalau punya Suzuki Next gitu ya. Indikator lampu beloknya ada di bawah, gak nang atas. Kok tadi ngomong itu. Ya wes gitu aja lah ya, wes gak panjang-panjang. Yang untuk suspensi masih jebol sih enak rupanya ya. Ya, tapi harusnya segera diperbaiki. Terus untuk apa jenenge? Untuk cara berkendara, ya tiap kendaraan harus disesuaikan sendiri-sendiri. Kalau dari geometri ya Matic Honda itu butuhnya counter steering, Matic Suzuki butuhnya body steering, Yamaha gak mesti. Kalau kayak yang NMAX gitu pakai counter steering ya PCX gitu katanya juga ada perubahan dari PCX yang baru dan PCX yang lama.
Tapi ya sreknya ya coba sendirilah. Kecepatan 80, setang mendadak disentakkan ke kanan atau ke kiri, motor harus berubah arah mendadak ke arah yang lain. Itu ciri motor yang bisa counter steering. Tapi ya ngetesnya terserah lah wis. Pokoknya kalau penulis acuannya ya kecepatan 80 km/jam itu. Tadi ini tak jalankan 80, tak setang tak belokkan mendadak ke arah kiri, gak gelem nganan. Tak sentangkan ke kanan, gak gelem ngiri. Jadi motor next ini dua ini wis fix raiso di counter steering. Ini kalau belok ya belok wis. Ini pakai body steering kayak. Ini belok no ngiri di kanan dewi. Gaya berkendaranya ini ya termasuk rotok-rotok, nggak se ekstrim Suzuki Crystal dulu atau Suzuki Shogun penulis dulu. Ya wes lah gitu aja dulu ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.